menyentuh tentang masalah besarnya nilai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila mana berada di dalam hati seseorang, maka kalimat itu akan menjadi penghalang kepada orang itu untuk berada di dalam neraka selama-lamanya. Barang siapa yang meyakini di dalam ucapan, di dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, kalimat itu menjadi penghalang kepada dia berada di dalam neraka, walaupun sebesar apa dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang pada hakikatnya bila mana seseorang menghayati akan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan terhalang ke dalam hatinya untuk berbuat maksiat yang kecil apatah lagi yang besar. Padahal dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bubi'at, kalau diletakkan langit dan bumi dan semua fi kifah dalam sebuah timbangan, dan la ilaha illallah fi kafah dalam timbangan yang lain, darajat la ilaha illallah akan lebih kuat timbangan la ilaha illallah, walaupun isi langit dan bumi ini semua menjadi timbangan sebelahnya. La ilaha illallah. Seseorang yang membunuh kepada seorang yang mengucap la ilaha illallah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tegur kepada dia, "Mada fa'alta bi la ilaha illallah?" Apa yang kamu akan jawab nanti di akhirat untuk menjawab kepada la ilaha illallah yang dilafazkan oleh orang itu sebelum dibunuh. Orang akan dibunuh dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibunuh juga sebab mengatakan dia takut kepada pedangnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu akan jawab kepada la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang yang kamu bunuh itu bila mana menuntut kepada kamu, karena orang yang mengucap la ilaha illallah diharamkan darahnya untuk ditumpahkan. Apa yang akan kamu jawab? Kemudian dia masih bertanya lagi kepada Nabi, jawab apa yang akan kamu jawab kepada la ilaha illallah bila mana menuntut kepada kamu? Wah, satu orang dibunuh Muslim mengucap la ilaha illallah yang walaupun zahirnya dia mengucapnya mungkin karena takut dengan pedang, Nabi pertikaikan kepada orang yang membunuhnya itu. Hari ini kita sebab duit berapa ringgit sahaja bunuh. Hal-hal yang tidak ada nilainya sama sekali menjadikan tertumpahnya darah orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang akan dijawab oleh si pembunuh itu kepada la ilaha illallah? Wahakala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Tuhan selain Allah, dia akan masuk surga. Siapa saja orang yang meninggal dunia tidak beriman kepada Allah, tidak mengucap la ilaha illallah, dia pasti akan masuk neraka. Oleh karena besarnya nilai la ilaha illallah diberitahukan kepada Mu'ad, berkali dipanggil, ya Mu'ad labbaik wa sa'daik, ya Mu'ad labbaik wa sa'daik ya Rasul, ya Mu'ad labbaik wa sa'daik. 3 kali dipanggil oleh Nabi, 3 kali dijawab oleh Mu'ad bin Jabal labbaik wa sa'daik. Nabi menggunakan panggilan 3 kali karena yang akan diberitahukan perkara yang amat penting dan amat berharga, maka dipanggil 3 kali supaya Mu'ad mengambil perhatian akan apa yang disampaikan oleh Nabi. Walaupun sekali sahaja panggilan itu sudah menarik perhatian para sahabat, tapi baginda ini menunjukkan bahwasanya yang akan disampaikan perkara yang berat dan perkara yang amat penting. Maka dipanggil 3 kali. Jawaban Mu'ad labbaik wa sa'daik. 3 kali dipanggil, 3 kali jawabannya sama. Kalau kita dipanggil 3 kali berkali-kali, aku dengarlah, aku tak peka. Baginda Rasulullah ketika memanggil mesti ada makna. Mu'ad mengatakan labbaik, labbaik panggilan. Kita pun kalau pergi ke haji, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya adalah memberikan segala kemampuan untuk menerima seruan yang akan diberikan kepadanya setelah dipanggil terlebih dahulu. Kalau bahasa di sini kalau dipanggil fulan, hamba, fulan, saya, fulan, ya, beza nada menjawabnya. Kalau dipanggil fulan, hamba, sopan sangat. Berbandingkan kepada fulan, ha,
nada jawabnya beza. Demikian para sahabat bila mana dipanggil oleh Nabi SAW, labbaika wa sa'adaik. Sa'adaik itu adalah bantuan demi bantuan kami berikan ya Rasulullah. Labbaik artinya kepatuhan dan ketaatan kami bersedia ya Rasulullah. Ini jawaban Mu'adz bin Jabal yang dikenal dengan a'rafun nasi bil halal wal haram, yang banyak atau yang paling alim dalam ilmu halal dan haram, fiqh syariah, Mu'adz bin Jabal. Kita berada di dalam Masjid Mu'adz bin Jabal. InsyaAllah kita diberikan rahasiakan makna pengetahuan dalam ilmu fiqh, ilmu syariah, sehingga mendapat keberkatan daripada ilmu tersebut. Labbaik wa sa'adaik ya Rasulullah. Hal kata baginda Rasulullah, tidak ada seorang hamba bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dengan meyakini dalam hatinya, melainkan akan diharamkan oleh Allah jasadnya daripada api neraka. Kata Nabi Mu'adz, "Serono Mu'adz dengar ini, ya Rasulullah, aku kena bagi tahu kepada orang ramai." Kata Nabi, "Jangan. Nanti orang cukup sudah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita buat apa saja kita buat, yang penting aku punya jasad diharamkan oleh Allah daripada api neraka." Itu satu hal. Satu benda yang lain adalah Nabi tidak menginginkan daripada umatnya hanya mampu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selesai. Nabi nak umatnya itu dapat kedudukan surga yang tinggi dengan amal yang saleh. Kalau cukup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalaupun juga diseksa dalam neraka, lepas itu masuk juga dalam surga, tentunya tak sama dengan orang beramal saleh. Beramal saleh tinggi derajatnya. Nabi bagi tahu, jangan bagi tahu. Nanti mereka akan cukup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalaupun diampunkan Allah masuk surga yang paling rendah, aku nak mereka dapat surga yang tinggi. Aku nak mereka banyak beramal. Jangan dibagi tahu. Mu'adz tak bagi tahu. Tapi oleh kerana merasa amanah daripada apa yang menjadi ilmu. Karena dalam Al-Quran Al-Karim, orang yang menyimpan ilmu akan diletakkan pada mulutnya itu rijal besi yang diletakkan pada mulut kuda, tapi daripada api neraka diletakkan bagi orang yang menyembunyikan ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mu'adz mengatakan, aku takut meninggal sementara aku ada amanah yang aku dengar daripada Nabi SAW tentang satu hadis yang kalau aku tak sampaikan, aku takut dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti. Kenapa menyimpan ilmu tersebut? Maka disampaikan oleh Mu'adz. Dan hadis ini adalah pada masa yang sama, hadis yang dikhawatirkan oleh Nabi bagi umatnya untuk tidak beramal. Hendaklah kita menjaga perasaan Nabi, kekhawatiran itu dihargai supaya tidak memanfaatkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah yang Allah bagi kepada kita peluang yang penting. Aku dah punya kunci syurga. Kita mesti naik maqam, mendapatkan surga lebih tinggi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurangkan kepada kita al-firdausil a'la ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin.